Halo pemirsa, jumpa bersama kami Cendana TV, suara anak pelosok dalam program Geliat Politik. Program ini akan mengangkat dan mengulas secara tajam dinamika politik di wilayah NTT. Dalam tayangan ini, tim liputan Cendana TV akan menghadirkan salah satu tokoh politik dari Kabupaten TTS yang memiliki nama Bekeng dan namanya tersohor di wilayah NTT, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dia adalah Egusem Peter Tahun, mantan Bupati Timor Tengah Selatan satu periode. Epi sapaan akrab bagi masyarakat TTS saat ini menjadi petahana dalam Pilkada TTS. Meski Epi Tahun dijagokan menjadi calon terkuat untuk Pilkada TTS kali ini, namun publik belum mengetahui jurus politik apa yang akan disuguhkan Epi Tahun untuk meramaikan kontestasi pemilu kali ini. Nah pemirsa, seperti apa persiapan mantan Bupati satu periode ini menuju Pilkada mendatang? Berikut wawancara eksklusif tim Cendana TV bersama Bapak Epi Tahun. Persiapan kita untuk menuju ke Pilkada, saya nyatakan 60%. Pertama, bahwa partai pendukung Golkar sudah oke. Dan hari ini kita akan dapat rekomendasi dari Demokrat, Partai Demokrat hari ini. Sudah beberapa hari yang lalu, tapi harusnya hari Jumat kemarin, tapi Pak Sekjen Demokrat lagi berangkat ke Bandung bersama Bapak Presiden. Itu informasinya ke saya seperti itu. Jadi hari ini kita akan dapat rekomendasi dari Partai Demokrat. Itu masalah partai untuk mendapatkan pintu. Karena Golkar itu 5 kursi, kami membutuhkan tambah 3 kursi. Nah, Demokrat itu ada 4 kursi, jadi lebih 1 kursi. Ada beberapa partai yang masih kita komunikasi, itu ada PDIP komunikasi, Gerindra komunikasi, Perindo juga komunikasi. Itu ada 4 partai besar yang dapat punya kursi cukup di TTS ini yang masih kita komunikasi. Dan kami ikut proses. Saya contohkan misalnya Demokrat, kami ikut proses ini presentasi di Kupang dan presentasi di Jakarta. Jadi kami presentasi di depan Pak Beni Kabur di DPRD. Jadi kami di ruang fraksi Demokrat kan presentasi di situ. Yang berikut Gerindra sudah di sini juga ada pertemuan, kita sudah sama-sama dengan teman-teman di sini. Nah di Kupang yang kemarin mereka tidak undang kita karena masih intern, tapi masih ada komunikasi dengan Gerindra. Sedangkan partai Perindo juga kami sudah komunikasi. Di sini saya sudah presentasi juga. Kebetulan ada akademisi anak TTS kemarin ada 2 orang, jadi kami presentasi di Perindo. Setelah itu juga saya sudah presentasi di Kupang, di Perindo, dan disiarkan oleh MNC TV. Itu disiarkan oleh MNC TV, dan Demokrat juga ada peluang untuk mendukung kita ke Pilkada nanti. Dan PDP kami daftar di sini. Kemarin memang mereka minta untuk kami berpartisipasi dalam survei, tetapi saya katakan bahwa kami khusus Golkar sudah survei kalau bisa ini dipakai karena datanya bulan Mei. Jadi kalau bisa dipakai, tapi ya teman-teman masih pertimbangkan. Sampai saat ini kami belum dapat informasi. Itu khusus untuk PDIP. Sedangkan Gerindra juga kemarin minta untuk partisipasi dalam survei, tapi saya bilang kita sudah ada hasil survei, kalau bisa dipakai hasil survei tersebut. Dan hasil survei itu sudah dipakai oleh Perindo. Perindo dan Demokrat itu dipakai. Hasil surveinya dipakai dan kita sudah berproses, sudah diterima dan ya kalau tidak ada kendala hari ini akan kita dapatkan surat tugas dari Demokrat untuk kita berproses lebih lanjut. Epi Tahun dalam periode kedua ini tidak mengusung visi misi baru, namun ingin melanjutkan program-program yang belum dituntaskan pada periode kemarin.
Salah satu fokus utama di periode kedua, yakni ingin berkonsentrasi dalam meningkatkan transportasi barang dan jasa, serta ketahanan pangan. Jadi visi misi saya tetap cuma kali lalu khusus transportasi barang orang dan jasa, kemarin itu saya targetkan 3,5 jam. Dari dan ke kecamatan terjauh, itu kemarin kami targetkan 3,5 jam. Sekarang saya turun ke 2,5 jam. Karena kalau ini transportasi baik, inflasi akan ditekan. Karena harga barang itu biasa akan turun. Kalau turun berarti inflasi akan ditekan. Itu. Dan juga program-program lain misalnya ada bidang pendidikan tetap kita perhatikan, kesehatan tetap kita perhatikan. Dan khusus untuk bidang kesehatan memang kita kemarin agak sedikit terganggu khusus di kesehatan di PMN Timur Tengah Selatan atau seluruhnya itu karena COVID. Tetapi 2 tahun terakhir kita bangkit dan khusus untuk angka stunting kita penurunan tertinggi nomor 2 di Indonesia. Waktu pertama kita ambil itu kita tertinggi nomor 2 di Indonesia yang angka stunting. Tetapi setelah kita kerja kurang lebih 2 tahun penurunan tertinggi nomor 2 di Indonesia. Jadi pertama kita terburuk nomor 2 di Indonesia, kita bekerja 2 tahun dia turun, kita terbalik nomor 2 penurunan tertinggi di Indonesia. Sehingga Bapak Presiden datang ke SOE. Bapak Presiden datang ke SOE itu karena kita penurunan angka stunting tertinggi nomor 2 di Indonesia. Dan juga kita penurunan angka kemiskinan ekstrim cukup baik di NTT. Penurunan kita cukup baik. Kita memang populasi itu tertinggi di NTT dan angka miskin waktu kita ambil alih ini pemerintahan atau setelah kami dilantik, tetapi dengan berlalunya waktu kami bekerja kita penurunan baik. Kita tidak ada di rute 1, 2, 3 lain, kita di atas 5 ke atas karena kita bekerja penurunan cukup baik. Dan juga elektrifikasi, masalah kelistrikan di NTT cukup bagus. Kita menurun cukup bagus di daerah ini sehingga saya berharap nanti ke depan kita tetap tingkatkan. Masa kita kalah dari daerah-daerah lain. Nah, kerjasama kita dengan beberapa desa yang belum dijangkau sekarang sudah dijangkau, listrik sudah menjangkau ke sana. Termasuk di dalam internet juga kita sudah dorong beberapa desa, beberapa kecamatan, internet sudah cukup bagus. Nah kita satu khusus yang kemarin itu transportasi, khusus bidang transportasi. Memang kemarin semula kita terkenal dengan transportasi khususnya jalan-jalan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Tapi berbagai pendekatan dan kita sudah tindak itu sudah cukup bagus. Nah itu akan hubungannya larinya ke pariwisata, akan lari ke pariwisata. Contoh, misalnya ke daerah Mor, saya cukup intens dan kita kali lalu surat tersembunyi kita urutan 1 karena begitu kita betul-betul memberikan perhatian dukungan kita urutan 1 terbaik dari tersembunyi, prestasi terbaik. Akhirnya informasi bahwa kalau tidak salah besok Pak penjabat Bupati akan diwawancara khusus masalah pariwisata ini. Dan dari dan ke daerah wisata misalnya di Fatunasi jalan sudah lumayan bagus dan dan kita di sana ada homestay cukup bagus. Dan kalau mau pesan homestay yang kita tinggal di sana minimal 2 minggu atau 3 minggu sebelum. Kalau besok mau tinggal di sana tidak bisa karena banyaknya pariwisata atau orang-orang menuju ke sana. Dan saya sadar benar masih kurang fasilitas kita siapkan, tetapi kita akan benahi ini karena selama ini orang lebih banyak dirata menginap di SOE baru menuju ke Fatunasi. Tapi ada yang sekarang mau tinggal di sana. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita. Tapi ke depan tetap kita dorong itu. Jadi saya tekankan benar-benar transportasi. Dan contoh ke Amanduan Timur, banyak orang kemarin kita ada posting di Facebook dan di TikTok. Ada yang komentar di situ. Bapak kami dijanjikan mau menuju ke destinasi Fatunasi atau Besteke. Itu loh, saya bilang bukan belum, tetapi kita benahi dulu yang dari Oya Tupas. Jadi Oya Tupas kemarin di daerah Noibulu sepanjang itu kita sudah benahi. Nah kita akan sama. Tetapi pemerintah sekarang lari ke PAN. Masalah PAN kemarin, sekarang akhirnya khusus untuk Amanduan Timur itu dari Simpang masuk ke
pusat tanam pangan atau pusat persawahan di sana yang ada di Mila. Dan ini sudah jalan, sebentar sudah kerja. Meski di mata publik Kabupaten Timur Tengah Selatan, EPI Tahun berhasil membawa perubahan untuk masyarakat. Namun mantan Bupati satu periode ini merasa masih banyak hambatan dan kendala dalam meningkatkan pembangunan di TTS. Salah satunya yakni arus transportasi yang belum memadai. Selain itu juga, ketahanan pangan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang serius ditangani. Semua tergantung di transportasi dan listrik urutan kedua, dan selanjutnya apalagi internet menjadi kebutuhan. Sehingga saya betul-betul memberikan perhatian terhadap transportasi orang, barang dan jasa. Hasil survei kami tertinggi masyarakat TTS, 60% datanya ada bahwa barang di TTS mahal sekali, barang-barang yang ditetangkan. Saya bilang bahan pokok. Ini karena apa? Karena transportasi. Contoh yang dekat saja, yang ada orang dari Hawi Pagi datang sini 100.000 kalau dari sepeda motor. Tetapi kalau transportasi baik, kita sudah dekatkan ke sana, dia menurun dari sendirinya karena jalan sudah hot mix, sudah semakin mendekat ke sana. Jadi transportasi menjadi sangat-sangat penting untuk itu. Dan yang berikut pangan ini memang betul-betul menjadi perhatian kita. Karena transportasi sudah baik, tapi orang tidak makan tidak bisa. Nah, program yang kami buatkan itu, TJPS kami adopsi programnya Bapak Gubernur, Bapak Victor Esperat kali lalu, dan kami buatkan salah satu program TJPS kami adopsi. Satu desa kami memberikan instruksi untuk tanam minimal 5 hektar. Kalau 5 hektar yang ditanam itu jangan cukup baik, sudah tersedia untuk kebutuhan mereka dan juga bisa dijual atau dilempar ke pasar. Saya tetap dorong ini ketahanan pangan. Karena kalau rakyat masyarakat makan cukup, mereka tidak akan terima. Dan perlu dicatat bahwa dari Indonesia merdeka kali lalu ya pernah kita jual jauh satu kali 25 ton, tetapi kepemimpinan kami pertama 300 ton, habis itu naik menjadi 700 ton, dia bergeser 1.300 ton. Kita jual jauh ini ke Surabaya dari 3 tahun berturut-turut. Nah, tahun kemarin itu saya tekan karena imbauan dari WHO bahwa kita pangan akan kurang. Jadi kami minta hanya jual sedikit saja, datanya nanti jumlahnya sedikit. Tetapi kami tertahankan untuk pangan. Jadi masyarakat tetap bertahan untuk ketahanan pangan yang ada di desa. Sebagai pimpinan partai berlambang beringin, EPI dipastikan berlangkah mulus melanggeng ke pesta bergengsi 5 tahunan itu, bahkan sejumlah partai perlahan menjatuhkan dukungan kepada EPI. Meski demikian, publik TTS masih dibuat bingung, siapakah wakil yang akan mendampingi EPI di perhelatan pilkada kali ini. Baik, terima kasih untuk pilkada kemarin itu. Yang lamar kita ada 30 orang, datanya ada. Dari luar daerah ada, dari provinsi dan dari Bali ada 1 datang lamar sama kita, 30 orang. Tapi yang serius mendaftar ke Partai Golkar itu ada 4. Ada 4 yang mendaftar ke Partai Golkar. Dan sementara yang serius benar itu ada 1. Yaitu dia sudah pensiun pegawai negeri, Pak Otniel Neonane, sudah pensiun pegawai negeri. Beliau ikut proses yang ada di Golkar dan ikut proses yang ada di Partai Demokrat. Dan beliau sementara masuk anggota Partai Demokrat, dan sekarang beliau berproses berharap ya nanti dari Demokrat ini bisa kita dapatkan. Dan informasi terakhir, kalau tidak ada kendala hari ini kita akan dapat surat tugas dari Partai Demokrat untuk mengusung kami atau berkolaborasi dengan Partai Golkar. Saya mundur ke belakang. Saya kan orang Amanatun. Sekarang Pak Sipa orang Molo. Nah, daerah ini kan kita terdiri dari 3 Suapraja. Jadi kita memberikan kesempatan ke saudara kita yang Amanatun. Karena saya bupati dari Amanatun, Pak Otniel Pak Sipa dari Molo,
masa saudara-saudara kita Amanuban tidak mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Sehingga dari awal saya sudah komitmen kalau saya dapat Amanuban. Dan saya daftar itu rata-rata Amanuban. Memang ada sukaranya, ada Sabu juga ada Sabu ada, dan ada orang protes yang datang di sini melamar, tapi ya mereka tidak serius dalam mengurus. Jadi saya pilih koordinator karena Amanuban. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa koordinator orang pertanian. Nah, masalah di TTS ini masalah pangan, dan juga kita ya yang sebentar digabung oleh pemerintah pusat itu kita miskin ekstrim dan stunting. Nah, itu berawal dari mana? Pangan kita yang tidak baik. Nah, kalau pangan baik, ya sendirinya akan menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Dengan sejumlah dinamika politik yang tengah berkembang, Othniel Neonane disebut-sebut akan mewakili orang Amanuban untuk mendampingi Epi Tahun. Othniel yang berlatar belakang pertanian dan berpengalaman di birokrasi dipandang Epi bisa berkolaborasi untuk membangun TTS 5 tahun ke depan. Deklarasi kira bisa saja. Saya utamakan kerja, dan ya saya sudah beberapa kali karena dengan POT kami sudah keliling beberapa tempat, karena yang kali lalu kami bantu khususnya Interlink Kota, kami bantu sumur bor, bantu untuk orang bertani cukup bagus, dan itu yang sementara kami kunjungi, dan hari ini apabila Partai Demokrat sudah memberikan surat tugas, ya dalam waktu dekat kami tidak akan deklarasi, tetapi kami menyatakan kepada publik bahwa kami maju mungkin pakai tahun Neonane dengan tagline kita juga ada. Kita membangun daerah ini dengan nurani, dan kami dipilih untuk melayani karena saya sudah 5 tahun melayani. Saya sudah merasakan apa yang dibutuhkan oleh rakyat TTS, apa yang harus dilaksanakan di saya cukup tahu persis. Nah, sedikit mengenai PD, saya akan gerakan seperti himbauan daripada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya akan gerakan ASI yang di sini, saya tahu persis ASI, saya akan coba gerakan. Kemarin saya gerakan, tetapi sekarang kita gerakan dengan COVID dan juga berbagai regulasi, saya masih tahu. Tetapi betul-betul ke depan ini saya akan all out untuk gerakan aset sehingga PAD kita bisa baik ini. Kalau aset ini baik, aset ini kita gerakan yang baik, PAD akan baik. Dan juga saya akan balik ke jagung. Karena kita di TTS itu daerah pertanian yang perlu ditanami kurang lebih ada 150.000 hektar, yang sudah ditanam waktu kita masuk saya itu kurang lebih 60.000 lebih. Sekarang kita sudah dorong kurang lebih kita tambahkan 20.000 hektar lahan yang ditanam, sehingga kondisi sekarang kurang lebih kita ada 80.000 lebih hektar padi sawah dan hektar jagung. Jadi ada jagung, ada padi yang kurang lebih ada 80.000 hektar dari semula 60.000. Jadi kepemimpinan kami selama 5 tahun kita ada tambah sekitar 20.000. Nah, kalau kita dorong dia bertambah terus seperti begini, pangan aman. Kalau pangan aman, rakyat tidak akan mengeluh, rakyat tidak akan kemana-mana. Mereka punya uang yang ada, mereka bisa pakai untuk kasih sekolah anak, mereka bisa pakai uang itu untuk ekonomi kreatif lain. Epi dengan segudang pengalaman memimpin TTS mengklaim akan mendulang kemenangan di periode kedua dengan perolehan suara berkisar 60%. Bahkan Epi menyebut jika dirinya masih mendapat kepercayaan masyarakat TTS melalui segudang program yang berhasil dijalankan 5 tahun sebelumnya. Saya tahu masyarakat TTS tahu. Pertama, hasil survei kita, indikasi hasil survei kita saat ini, yang sebentar saya mau bilang belum ada lawan yang memadai untuk lawan kita. Karena hasil survei yang lawan kita, mereka persentase di bawah 15%. Kita bermain di 50-60, 40-50, 60. Saya contohkan, bisa head to head kita akan menang dengan 60%. Head to head. Kalau misalnya 5 pasang, 4 pasang,
kita menang di atas 50%. Kalau 5 pasang, kalau 3, saya ubah. Kalau 5 pasang dia berada di 30%. 5 pasang. Kalau 6 pasang dia berada di 60%. Kalau 3 itu kita berada di 50-an. Kalau 4 berarti ada di 40-an. Jadi presentasinya ada carta politika. Sama dengan Bapak Gubernur punya, ada lagi heboh di media. Itu mereka carta politika, sedangkan kami juga carta politika. Itu survei secara nasional oleh Golkar di seluruh Indonesia. Jadi kami pakai carta politika. Nanti kali berikut surveinya akan dirubah. Mungkin LSI atau lembaga survei lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ini kita jaga karena masyarakat tahu dan saya ketahui. Dan perlu diingat bahwa transportasi di tes kemarin saya targetkan 3,5 jam, sekarang saya turunkan 2,5 jam. Itu bisa akan terlaksana. Kalau terlaksana, inflasi akan turun, harga pangan juga akan turun, miskin ekstrim juga dengan sendiri akan turun, dan stunting akan turun. Nah, ini program nasional yang perlu kita ikuti. Dan satu program yang tidak perlu tidak terabaikan itu Indonesia tetap kita akan adopsi. Dan saya akan menambahkan lagi satu program mengenai air bersih. Air bersih setelah kami memimpin hampir 5 tahun itu, internet kota saya sudah dapatkan beberapa sumber air. Dan khusus PDM yang selama ini mengeluh, tahun kemarin mengeluh, tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena internet kota ini kami sudah gali potensi betul-betul, air sudah cukup tersedia. Hanya selama ini kan kita tidak optimal dalam memperhatikan itu. Dan selama ini juga kita mengharapkan gravitas, tetapi masih solusi yang lain, yaitu kita ambil air tanah dengan teknologi yang ada, kita bisa angkat ke luar permukaan. Dan itu saya sudah laksanakan di daerah ini. Kemarin ya itu belum diproyekkan atau diprogram, tetapi inisiatif pribadi kami dan kami sudah sumbang, kami sudah buat untuk masyarakat. Jadi ada yang hari ini wawancara saya, kalau mau nanti bisa kita kunjungi. Kami punya bantuan selama ini yang kepada masyarakat yang sudah jalan dan masyarakat sudah nikmat. Ada yang dekat sini di daerah Kever, kira-kira 1 kilometer sini. Mereka sudah ciptakan pasar. Jadi hasil pertanian mereka tidak dijual lagi ke pasar, tetapi mobil-mobil yang ke sana dan beli. Nah, ini salah satu kemajuan yang cukup bagus. Ada beberapa tempat yang sudah seperti itu. Jadi sudah cukup baik. Dan doakan saya pasti memimpin dari 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kecuali memang Tuhan tidak berkehendak, tapi Tuhan berkehendak ini. Karena secara manusia dan yang kita kerjakan ini sudah baik dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekian wawancara eksklusif bersama Egusem Peter Tahun, kandidat bakal calon petahana Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nantikan program-program geliat politik seputar NTT yang akan diulas secara tajam dan independen bersama Cendana TV. Nantikan tayangan selanjutnya, Geliat Politik Cendana TV, suara anak